naik MRT sama LRT ya. Dia bilang enggak, MRT, LRT. Aduh, aku itu apa aku ngomong semua salah. Bila saya bercakap bahasa Indonesia sudah mengatakan saya ini pengkhianat kepada negara Malaysia. Aduh, pusing guys, pusing. Bagi saya ini satu pemikiran yang jumut guys ya, pemikiran yang sempit bagi saya, yang tidak berkembang. Saya pun tidak tahu di mana akal secara warasnya memikirkan bahwa sekiranya bisa ataupun menguasai bahasa Indonesia, terutamanya pasti akan dilabel sebagai orang yang tidak mengagungkan kepada bahasa sendiri. Jadi aku bisa bahasa Indonesia ya karena keserangan menonton FTV dan nonton apa ya? Juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Guys, saya pikir selama ini cuma bahasa Inggris atau Korea aja yang mendunia. Tapi pas saya lihat berita soal bahasa Indonesia diangkat dan diakui dunia, gila. Sebagai orang Malaysia, saya auto merinding. Indonesia, kalian harus bangga tentang hal ini. Yuk, kita simak video ini. Okay, siapa orang Indonesia dalam ni saya nak tanya. Kalian itu punya abjad Indonesia kan? Punya huruf Indonesia kan? Jadi kalian itu nggak nyebut A, B, C, D, E, F, G. Kalian sebut A, B, C, D, E gitu kan? Jadi waktu mau naik komuter, aku itu bilang sama temanku, kita naik komuter nih yang mana? Yang KAI ni ke? Lepas tu dia bilang KAI. Jadi aku bilang KAI, kenapa KAI? Ya kita kan di Indonesia, jadi harus guna abjad Indonesia. Iya Terus benar. aku bilang, oke, so lepas ni kita turun di stasiun mana? Lepas tu kita ganti naik MRT sama LRT ya. Dia bilang enggak, MRT, LRT. Aduh, aku itu apa aku ngomong semua salah. Barusan tadi bilang harus guna abjad Indonesia. Terus dia bilang, oh bukan MRT, bukan LRT, LRT. Tapi yang kalau KAI itu tak boleh pula sebut KAI. Ada setengah orang ini, bila saya bercakap bahasa Indonesia, sudah mengatakan saya ini pengkhianat kepada negara Malaysia. Aduh, pusing guys, pusing. Dikatakan pengkhianat ya, kalau ini bisa berbahasa Indonesia, wah. Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh. Sebagian besar orang-orang Malaysia seakan tidak suka dan takut apabila warganya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, bahasa Indonesia lebih mereka anggap ancaman identitas bangsa ketimbang bahasa lainnya. Hal ini pun menjadi sorotan bagi warga Malaysia yang menyukai bahasa Indonesia, yang mereka anggap lebih enjoy digunakan dalam bahasa keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya gak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya?
Sedikit pandangan daripada Uncle lah guys tentang mengenai penggunaan bahasa Indonesia lah terutamanya. Kalau bagi saya tak berapa setuju guys kalau dikatakan apabila kita menguasai bahasa Indonesia itu sudah dilabel ataupun dianggapi sebagai orang telah mengkhianati kepada bahasa sendiri. Tapi bagi saya ini satu pemikiran yang jumut guys pemikiran yang sempit bagi saya yang tidak berkembang. Saya pun tidak tahu di mana akal secara warasnya memikirkan bahawa sekiranya bisa ataupun menguasai bahasa Indonesia terutamanya pasti akan dilabel sebagai orang yang tidak mengagungkan kepada bahasa sendiri. Sebenarnya itu bukan masalah ataupun isu guys itu adalah pemikiran jumut ataupun sempit Bagi saya kenapa mereka yang menguasai bahasa Inggris, bahasa-bahasa bule dan sebagainya tetapi tidak dilabelkan sebagai ini sudah sebagai orang Inggris begitu. Tapi bila menyentuh tentang bahasa Indonesia pasti akan ada rasa kepanasan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini adalah sebahagian pemikiran orang-orang kita yang mengatakan tentang penggunaan bahasa Indonesia itu tidak nampak sebagai satu bahasa yang diagung-agungkan. Tapi bagi saya ini bukan satu isu yang bagi saya besar sebab ini adalah pemikiran yang sempit guys tidak menunjukkan ke arah yang lebih beredukasi ataupun orang yang lebih berwawasan. Jadi seharusnya kita orang kata banggalah karena kita bisa menguasai banyak bahasa selain bahasa kita sendiri. Itu yang paling penting guys. Oke. Jadi itu pendapat dari Uncle. Bagaimana kalian punya pendapat? Tuliskan di ruangan kolom komentar. Sementara itu, pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia sangat kentara. Terutamanya melalui platform digital, seperti televisi dan media sosial. Membuat banyak warga Malaysia yang semakin familiar dan menggandrunginya. Baik. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Ya, sudah kalau pasti. Kalau aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi, aku cakaplah bahasa Indonesia kan. Sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri, masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia lagi pun. Aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Ya, benar juga. Irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai. Kok aduh, tak faham betul lah aku kan. Ketinggalan. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja aiskrim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia, kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Malah sayang. Malaysia yang mempunyai IC, jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia kerana keserangan menonton FTV dan nonton apa aku juga nggak tahu. Pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok belum apa enggak sih? Di TikTok sekarang juga orang Cina sana, Cina di Taiwan tuh diberi suara orang Indonesia kan. Pakai fasil aku bahasa Indonesia. Tidak tinggal diam, pemuda nasionalis Malaysia pun angkat bicara. Ia menyerukan agar warga Malaysia mulai lagi menggunakan bahasa Malaysia seperti dahulu. Yang disebabkan bahasa Malaysia semakin mengalami pengurangan nilai karena telah bercampur dengan bahasa asing. Dikhawatirkan bahasa Malaysia akan rusak seiring perkembangan zaman. Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak pisalahkan bangsa lain, sebelum kita nak pisalahkan negeri lain, sebelum kita nak pisalahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni.
Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Duk guna lu-gua sana sini, guna bahasa pasar, bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tau. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rosak. Masalah negara kita ni adalah disebabkan oleh orang-orang yang tak berguna. Kita berpecah belah, kita bergaduh antara satu sama lain, kita pentingkan diri sendiri, kita tamak. Kita yang rosakkan negara kita. Perbuatan kita yang menyebabkan kita ketinggalan. Jadi jangan salahkan bahasa Malaysia. Ya. Kita sepatutnya bangga dengan bahasa kebangsaan kita. Betul. Sepanjang video ni saya tak kata tau bahasa Melayu. Saya kata bahasa Malaysia. Kenapa saya duk asyik kata bahasa Malaysia? Sebab inilah dia bahasa yang menyatukan semua penduduk yang berbilang kaum di negara kita ni. Semua orang yang berlainan bangsa dapat berhubung dengan baik antara satu sama lain menggunakan bahasa Malaysia daripada dulu sampai sekarang. Tak ada sebarang masalah. Okay. Kalau anda dilahirkan dan dibesarkan di negara ni, ibu bapa anda dilahirkan di negara ni, maka bahasa Malaysia itu adalah bahasa anda. Ia adalah milik anda, identiti anda. Tak kisah anda ni bangsa apa sekalipun. Okay. Tak akan mundur negara kita ni disebabkan oleh bahasa Malaysia. Kalau anda sayangkan negara kita ni, maka anda patut sayangkan juga bahasa dia. Saya sayangkan negara saya dan saya sayangkan bahasa kebangsaan saya. Dan saya juga tidak menafikan kebaikan dan kepentingan bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingatlah, bahasa adalah jiwa bangsa. Guys, dulu waktu dengar orang bicara bahasa Indonesia, orang Malaysia mikir itu cuma dipakai di Indonesia dan segelintir orang Malaysia. Tapi sekarang ini guys, banyak banget ya, seperti bule sebab internasional. Sampai YouTuber dari Eropah dan Amerika mulai pakai bahasa Indonesia. Orang Malaysia sampai kaget ya waktu lihat kompilasi video bule ngucapin terima kasih, apa kabar, aku cinta kamu dengan fasih. Bahkan ada yang belajar lewat TikTok. Dan yang lebih parah ini guys, ada bule yang bilang bahasa ini lebih enak dan sopan dibanding bahasa negara mereka sendiri guys. Gila. Waktu Uncle baca berita bahasa Indonesia resmi masuk daftar bahasa dunia UNESCO ya, sumpah ini saya langsung tepuk tangan guys sendiri ya di depan HP. Ini bukan prestasi biasa guys, ini pengakuan dunia terhadap warisan budaya Indonesia. Bayangin aja guys, betapa bangganya anak-anak sekolah di Indonesia yang sekarang bisa bilang bahasa saya diakui dunia ya. Bahkan ya, saya yang dari Malaysia ini ikutan bangga juga ya, karena memang realitinya bahasa ini itu indah, sopan, fleksibel dan penuh rasa. Percaya atau enggak, makin banyak anak muda Malaysia mulai fasih banget pakai bahasa Indonesia, bahkan lebih lancar dari bahasa baku Malaysia. Dan ini bukan karena disuruh, tapi karena mereka suka. Influencer Malaysia, TikToker, bahkan content creator udah biasa banget ngobrol pakai bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa itu yang ngalir, nyantai, tapi dalam. Ya, bisa marah dengan sopan, bisa bercanda dengan elegan, dan bisa ngasih pesan menyentuh tanpa kalian norak. Keren banget kan guys? Wah. Oke guys, secara keseluruhan saya sebagai orang Malaysia ngakui bahasa Indonesia bukan cuma sekadar bahasa, tapi udah jadi identitas global. Mulai dari pengakuan dunia lewat UNESCO sampai ke viralnya di medsos dan dipakai anak-anak muda internasional. Semuanya bukti bahwa Indonesia udah memang diam-diam lewat budayanya. Ya, saya salut dan terinspirasi. Kalau ada yang bilang bahasa kalian gak keren, tunjukin aja fakta-fakta ini, karena bahasa Indonesia itu udah berdiri gagah di puncak dunia. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan kolom komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.